wabarakatuh adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Cindy Violantika. Nah adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat ya. Adik-adik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Amin. Selesai. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang tema 2, subtema 3, pembelajaran 1. Nah, coba kalian perhatikan penjelasan dan materi pada hari ini ya. Waktu istirahat tiba. Benny bermain di halaman sekolah. Nah, coba kalian perhatikan dari gambar ini adik-adik. Bisakah kalian membuat pertanyaan dari gambar ini adik-adik? Nah, sebelum kalian membuat pertanyaan dari gambar ini, coba kalian perhatikan dulu penjelasan dari kakak. Nah, di sini terdapat kata tanya. Kata tanya biasanya digunakan untuk menanyakan suatu kalimat. Nah, kata tanya terdiri dari kata tanya apa. Kata tanya apa biasanya digunakan untuk menanyakan identitas, sifat, kegiatan. Contohnya, apa yang dilakukan ibu di dapur? Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Kemudian ada kata tanya siapa. Kata tanya siapa biasanya digunakan untuk menanyakan nama seseorang. Contohnya, siapa nama guru kelas 2? Kemudian ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa biasanya digunakan untuk menanyakan suatu alasan. Contohnya, mengapa Benny tidak masuk sekolah? Kemudian ada kata tanya di mana. Kata tanya di mana biasanya digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Contohnya, di mana letak SDN Patrang 1. Kemudian ada kalimat tanya kapan. Kalimat tanya kapan biasanya digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kita mulai masuk sekolah? Kemudian ada kata tanya bagaimana. Kata tanya bagaimana biasanya digunakan untuk menanyakan suatu cara. Contohnya, bagaimana cara membuat layang-layang? Nah, itu merupakan salah satu contohnya. Tadi kita sudah belajar tentang apa itu kata tanya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan pertanyaan yang cocok pada gambar ini. Kira-kira apa ya adik-adik pertanyaan yang cocok untuk gambar ini? Iya, yang cocok siapa yang bermain kelereng? Nah, ini menggunakan kata tanya siapa. Kemudian yang kedua apa ya? Iya, di mana mereka bermain? Nah, ini merupakan kata tanya di mana. Kemudian apa ya? Iya, kapan mereka bermain? Nah, ini menggunakan kata tanya kapan atau waktu. Kemudian yang terakhir apa lagi ya? Iya, bagaimana cara bermain kelereng? Nah, ini menggunakan kata tanya bagaimana. Nah, sampai di sini kalian paham ya tentang apa itu kata tanya? Kira-kira terkaan kalian tadi tentang membuat pertanyaan pada gambar tersebut benar tidak ya adik-adik? Nah, di sini terdapat suatu teks. Coba kita baca dengan seksama. Bermain di halaman sekolah. Waktu istirahat tiba. Siswa kelas 2 bermain di halaman sekolah. Ada yang bermain kelereng, bermain tali, dan bekel. Benny, Edo, dan Udin sedang bermain kelereng. Benny sedang fokus menjentikkan kelereng. Edo dan Udin menunggu giliran sambil mengamati kelereng di dalam lingkaran. Banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Siti, Mei, dan teman lainnya bermain lompat tali. Mei mendapat giliran melompat. Siti memutar tali dari sebelah kanan. Teman yang lainnya memutar tali dari sebelah kiri. Sementara itu, Dayu bersama teman sekelas lainnya bermain estafet air. Dari teks yang kita baca tadi, kira-kira apa ya isi teks paragraf 1? Iya, isi teks paragraf 1 tentang Benny, Edo, dan Udin bermain kelereng pada saat istirahat di halaman sekolah. Nah, kemudian
Apa ya isi teks paragraf keduanya? Iya, isi teks paragraf kedua tentang Siti, Mei, dan teman yang lainnya bermain lompat tali, sedangkan Dayu dan teman sekelasnya bermain estafet air. Dapat disimpulkan bahwa isi teks merupakan suatu gagasan pokok atau suatu inti terpenting dari suatu teks cerita. Nah, sampai di sini kalian paham ya tentang apa itu isi teks? Di sini terdapat suatu teks percakapan. Bacalah teks percakapan ini. Kamu masih ingat kalimat penutup paragraf pertama pada teks sebelumnya? Masih banyak kelereng di dalam lingkaran ada 6 butir. Oh iya, berapa orang yang bermain kelereng ya? 3 orang. Bagaimana ya caranya membagikan 6 butir kelereng kepada 3 orang agar setiap orang mendapatkan kelereng sama banyak? Caranya, setiap anak diberi 1. Kemudian sisanya dibagikan lagi setiap orang 1 hingga habis. Nah, ini menggunakan pengurangan berulang, yaitu 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Sama artinya 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena Mei melakukan 2 kali pengurangan, 6 dikurangi 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi, setiap siswa mendapatkan 2 butir kelereng. Dapat disimpulkan dari percakapan tadi bahwa pembagian merupakan hasil dari pengurangan berulang sampai dengan 0. Di sini kakak memiliki contoh soal pembagian. Kerjakanlah soal berikut dengan benar. Nah, contoh soal yang pertama yaitu 4 dibagi 2. Di sini kita menggunakan bentuk pengurangan berulang, yaitu dengan cara 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, karena belum mendapatkan hasil akhir 0, kita kurangi lagi, yaitu 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, karena sudah mencapai hasil akhir 0, kita tulis menggunakan bentuk pengurangan berulang, yaitu 4 dikurangi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Jadi berapa pengurangan yang telah dilakukan ya? Coba kita hitung. 1, 2. Nah, jadi hasil 4 dibagi 2 adalah 2. Nah, kemudian di sini ada contoh soal kedua, yaitu 12 dibagi 4. Nah, karena kita menggunakan bentuk pengurangan berulang, yaitu kita kurangin, yaitu 12 dikurangi 4 sama dengan 8. Nah, karena belum mendapatkan hasil akhir 0, kita kurangi lagi, yaitu 8 dikurangi 4 sama dengan 4. Nah, karena belum mendapatkan hasil akhir 0, kita kurangi lagi, yaitu 4 dikurangi 4. Hasilnya adalah 0. Nah, karena sudah mencapai hasil akhir 0, kita tulis menggunakan bentuk pengurangan berulang, yaitu 12 dikurangi 4 dikurangi 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Nah, coba kita hitung berapa pengurangan yang telah dilakukan, yaitu 1, 2, 3. Nah, jadi hasil 12 dibagi 4 adalah 3. Nah, sampai di sini adik-adik paham ya tentang pembagian dan bagaimana cara mengerjakannya? Tadi kita sudah belajar tentang apa itu kata tanya, kemudian tentang mencari isi teks, kemudian tentang pembagian. Nah, sekarang kita belajar tentang apa itu gambar imajinatif. Kira-kira apa ya itu gambar imajinatif adik-adik? Gambar imajinatif merupakan gambar yang berasal dari hayalan seorang pelukis, meskipun bentuk atau gambarnya tidak sesuai dengan aslinya, namun menggunakan daya imajinatif pelukis atau yang menggambarnya. Coba kalian perhatikan gambar ini adik-adik. Kira-kira ini gambar apa ya adik-adik? Iya, ini merupakan gambar buku
yang dibentuk dari kelereng-kelereng kecil yang berwarna-warni. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari gambar imajinatif adik-adik. Pastinya saat menggambar imajinatif, ada alat dan bahan yang dibutuhkan, yaitu ada penggaris. Penggaris biasanya digunakan untuk memberikan garis tepi agar gambar kalian terlihat rapi dan memberikan garis lurus pada suatu objek. Kemudian ada buku gambar. Buku gambar ini digunakan untuk menggambarkan suatu objek yang akan kalian gambar. Kemudian ada pensil. Pensil digunakan untuk melukiskan suatu objek yang akan kalian gambar. Nah, kemudian ada pensil warna. Pensil warna ini digunakan untuk memberikan kesan warna-warni pada objek yang kalian gambar agar objek yang kalian gambar terkesan menarik. Kemudian ada penghapus. Penghapus biasanya digunakan untuk menghapus suatu objek yang salah saat kalian menggambar adik-adik. Nah, jika kalian salah menggambar, kalian tinggal menghapusnya. Sampai di sini paham ya adik-adik tentang pembelajaran pada hari ini? Materi pada pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga pembelajaran hari ini sangat bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa untuk membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh adik-adik.